adik-adik 12, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semua sehat ya. Ketemu lagi sama kakak di ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Nah, hari ini yang memimpin ibadah kita ada kakak, dan nanti firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Kezia. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ibadah kita aja. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk duduk tenang. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu virtual kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu buah pujian yang berjudul Bapa-Ku Datang Padamu. Adik-adik boleh bernyanyi dengan sikap berdoa. Bapa-Ku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih membangunkan kami, masih memberikan kami pagi hari yang cerah untuk kami boleh dapat menjalani aktivitas kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami boleh dapat fokus mengikuti ibadah kami dan agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ibadah kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang supaya kita lebih semangat, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, jadi harus bangkit berdiri biar lebih enak, lebih mudah bergeraknya. Oke, semuanya pasti lagi merasa senang kan? Karena kita masih bisa ketemu walau melalui virtual. Maka dari itu, untuk menunjukkan rasa senang kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil tersenyum. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng tangan saudaranya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudara atau papa mamanya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita supaya fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi satu buah pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik boleh bernyanyi sambil sikap berdoa. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami dapat memahami isi firman-Mu dan dapat kami laksanakan di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan membacanya bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Kak Kijia mau adik-adik untuk membuka Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama baca nats firman Tuhan kita hari ini di Alkitab kita masing-masing. Sekarang Kak Kijia mau bawain satu buah cerita, singkat aja. Kak Kijia mau menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Rio. Rio ini punya adik namanya Rini. Selama pandemik ini mereka di rumah aja, ternyata Rio ini adik-adik sering sekali mengganggu dan mengejek adiknya Rini. Kalau Rini lagi main, misalnya lagi main boneka-bonekaan, Rio ini selalu mengganggu dengan mengacak-acak atau mengambil boneka Rini adik-adik. Nah, gak cuma itu, Rio juga sering bilang ke Rini, "Kamu jelek banget Rini." Seperti itu adik-adik, jahat banget kan Rio. Nah, tapi adik-adik tahu gak, suatu hari Rio ini jatuh sakit, dia demam, badannya panas semua, terus juga batuk-batuk, dan bikin Rio harus terus-terusan tidur karena tidak bisa bangun karena badannya lemes sekali. Jadi dia tidak bisa ikut bermain seperti biasanya. Dia biasa kan mengganggu Rini yang lagi main, mengejek ini, tapi karena dia sedang sakit, dia jadi tidak bisa mengganggu dan mengejek Rini. Nah, Rini ini, adiknya ini, coba tebak apa yang dilakukan Rini?
Bukan senang adik-adik, Rini justru merasa sedih karena biasanya dia selalu melihat abangnya tertawa dan tersenyum. Tapi kali ini dia hanya bisa melihat abangnya tidur. Hanya tidur saja. Kadang abangnya juga menangis karena merasa badan semua abangnya sakit. Badannya Rio semua terasa sakit, jadi dia sering sekali menangis adik-adik. Jadi Rini yang melihatnya sedih. Karena Rini sedih, Rini pun berdoa pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan untuk abangnya, supaya mereka bisa main kembali, supaya Rini bisa melihat wajah abangnya yang ceria. Siapa di sini yang gak suka lihat saudaranya, abangnya, kakaknya, atau mungkin temen di rumahnya senang? Siapa ayo yang gak suka lihat kayak gitu? Boleh adik-adik, kita pasti akan senang ketika kita melihat saudara kita juga senang. Nah, karena Rio melihat Rini berdoa dengan sungguh-sungguh, besoknya ketika Rio sembuh, Rio langsung minta maaf. Dia merasa bersalah sekali karena sering mengejek dan mengganggu Rini. Ketika setelah mereka bermaaf-maafan, Bang Rio sudah minta maaf dan Rini pun memaafkannya, mereka jadi bisa bermain kembali adik-adik. Mereka jadi bisa tertawa dan tersenyum bersama. Rio pun sudah tidak mengejek dan mengganggu Rini lagi, tapi mereka sekarang bermain bersama. Nah, adik-adik Kak Kesia mau nanya nih, dari cerita ini adik-adik mau seperti Rio atau mau seperti Rini? Ayo, siapa di sini yang mau jadi Rio yang sering mengganggu, mengejek kakaknya atau adiknya, atau justru temannya yang masih sering main di sekitar rumah diganggu-ganggu? Ayo, siapa? Gak boleh ya adik-adik, kita harus seperti Rini. Rini walaupun dia sering diganggu dan diejek, dia tetap menyayangi, mengasihi abangnya si Rio tadi. Dan Rini pun ketika abangnya minta maaf karena sering mengejek dan mengganggu Rini, dia pun memaafkannya adik-adik. Berarti kita harus jadi orang yang penuh kasih dan juga mau memaafkan. Seperti Yusuf adik-adik. Di firman Tuhan kita hari ini, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya dulu sering sekali melakukan hal-hal jahat kepada Yusuf adik-adik. Tapi ketika saudaranya terkena masalah, bencana, tidak bisa makan, Yusuf malah memberikan mereka tempat tinggal, makan di istana. Jadi mereka tidak perlu lagi sedih ataupun khawatir untuk jika mereka tidak bisa makan adik-adik. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan bahkan mengasihi dan menyayangi saudara-saudaranya. Luar biasa sekali Yusuf di firman Tuhan kita hari ini, dan ini yang ada di cerita kita hari ini. Jadi kita harus belajar dari Yusuf dan Rini adik-adik. Kita harus mau seperti Yusuf, kita juga harus mau seperti Rini, mau menyayangi, mengasihi, dan juga paling penting mau memaafkan. Mau itu saudara kita, orang tua kita, teman kita, siapapun itu, kita harus mau belajar memaafkan adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhannya sampai sini saja. Kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, baru habis itu nanti Kak Keji akan kasih aktivitasnya. Kita akan bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah membaca ayat firman-Mu dari Alkitab kami masing-masing. Tuhan berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, anak sekolah minggu kelas 1-2 Tuhan, agar kami dapat seperti Yusuf Tuhan, yang mampu memaafkan dan mengasihi saudara-saudaranya, seperti Rini juga Tuhan, yang sering diejek, diganggu, tapi tetap mau memaafkan, mengasihi dan menyayangi saudaranya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, teman kami, keluarga kami Tuhan, mama papa kami Tuhan, agar kami dapat terus sehat selalu Tuhan di tengah pandemik ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami nanti setelah pandemik berlalu bersama-sama Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan hati kami Tuhan dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan di kehidupan sehari-hari kami dengan baik. Sekali lagi kami mohon Tuhan agar kami dapat seperti Yusuf dan Rini Tuhan, yang mampu memaafkan saudara-saudaranya Tuhan, menjadi orang yang murah hati Tuhan, tidak membenci
saudara-saudara maupun teman kami Tuhan, walaupun mereka telah melakukan kesalahan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kedepannya bersama-sama Tuhan dengan baik dan bimbingan-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, aktivitasnya adalah Kak Gizia mau ajak adik-adik buat bikin seperti ini nih adik-adik. Kelihatan nggak? Tulisannya aku mau memaafkan. Nanti Kak Gizia akan kirimkan hasil Kak Gizia ini di grup orang tua. Tapi Kak Gizia mau adik-adik membuatnya lebih bagus dari buatan Kak Gizia ini, karena di sini masih belum rapi adik-adik. Tapi Kak Gizia mau lihat punya adik-adik apa bisa lebih rapi dari punya Kak Gizia. Dan juga jangan lupa untuk diwarnai, dihias, karena Kak Gizia mau lihat apakah buatan adik-adik, karya adik-adik bisa lebih berwarna dari buatan Kak Gizia, karena Kak Gizia tidak mewarnainya. Jadi Kak Gizia mau ajak adik-adik untuk mewarnai tulisan seperti ini, membuatnya juga bersama-sama, lalu dikirimkan ke grup orang tua. Kak Gizia mau lihat nih, siapa yang paling semangat, pasti biasanya lebih rapi, lebih berwarna, atau semuanya justru akan berwarna dan sama-sama rapi dan bagus. Karena semua anak kelas 1-2 sama-sama ceria, semangat, dan pintar-pintar. Kak Gizia tunggu hasilnya di grup orang tua ya adik-adik. Dadah! Kita udah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Gizia tadi. Semoga adik-adik boleh mengingat dan melakukan firman Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong ke papa mamanya untuk mengirimkan persembahannya ke rekening atau scan barcode yang ada di layar ini. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Lagu ini sekaligus menjadi lagu penutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami ingat, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami boleh dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang tetap menjagai dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Sebelumnya juga Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap kesalahan yang kami perbuat di sepanjang ibadah kami ini, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.